Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang jamaah salat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita ikuti kuliah Islam yang jamaah belajar yang diikuti bersama Sulul Firman yang Islam dalam kepada guru kita bersama kami masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala lana nabiyyan mubasysyiran wa nadhiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada pagi yang berbahagia ini masih memberikan kita kesempatan, kesehatan serta kekuatan sehingga hanya mantul mampu agak langkah menuju tempat yang mulianya sama-sama dan menaikkan sembahyang subuh secara berjamaah. Allah hendak memberi kesempatan bagi kita untuk menghirup dan mengeluarkan nafas sebagai bukti bahwa tanya mungkin dan juga merupakan kesempatan yang diberi oleh Allah untuk kita kesempatan yang mendengar berbanyak amal kebajikan dan tobat dari kesalahan-kesalahan sebagai bekal kita sehingga mati ajal telah tiba. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Takdim dan takdim kita bantu kepada masjid yang mulianya, kepada BKM dan seluruh jajarannya, pada wajah masjid dan pada guru-guru tuan, fungsi tuan sedang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Tunggu-tunggu sekalian, dalam waktu kanyo laki ulun tuan untuk berdiri sejenak di sini untuk menyampaikan pemikiran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi tuan sendiri dan kepada penyumbang yang hadir, Allah yang berbahagia. Uronyo tanya pertama dalam satu Jumat akhir yang dalam tradisi mengaji mantap dalam suasana mulut yang berbicara tentang mulut adalah biasanya kita juga laksanakan sebagai luapan kegembiraan dan kecintaan tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sebagai suri tauladan kita yang oleh Allah dinyatakan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ahzab ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah untuk kamu uswatun hasanah, teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan
orang-orang yang banyak menyebut Allah. Dalam ayatnya oleh para mufassir terangkan bahawa sungguh bab diri Rasulullah kegetanya umat Rasulullah menjadikan beliau sebagai suri tauladan, putra yang disebut oleh Rasulullah, putra yang disebut oleh Rasulullah, katanya wajib ditiru. So dengan orang yang menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, yaitu bagi orang yang mengharapkan balasan dari Allah dan balasan di hari kiamat, dan mereka yang banyak menyebut Allah. Tunggu-tunggu sekalian, suri tauladan dari Rasulullah begitu banyak, sehingga oleh ulama-ulama sejarah menulis berjilid-jilid kitab dengan berbagai sudut pandang dalam mengungkap keagungan sosok pribadi Rasulullah SAW. Maka pada kesempatannya, marilah kita coba takalar sisi-sisi uswatun hasanah yang oleh kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita kalah sejarah Rasulullah SAW. Beliau dalam kandungan usia 2 bulan dalam kandungan, lagi juga lagi tambah janji ayahnya Abdullah meninggal dunia dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Kemudian ketika beliau lahir, diasuh oleh Halimah Sa'diyah selama 4 tahun. Kemudian dipulangkan kembali kepada ibundanya Siti Aminah. Diasuh oleh Siti Aminah selama 2 tahun. Usia beliau 6 tahun, Siti Aminah meninggal dunia. Kemudian diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun, yaitu Abdul Muttalib. Usia beliau 8 tahun, Abdul Muttalib pun meninggal. Kemudian beliau diasuh oleh paman. Kemudian dalam masa pengasuhan oleh Abu Talib, Nabi Muhammad beliau tidak tinggal diam, hanya duduk anda, tetapi beliau bekerja berapi kami penduduk Mekah. Kemudian sampai beliau menikah dengan Siti Khadijah dalam usia 25. Oleh ulama-ulama sejarah menerangkan apa hikmah dari peristiwa-peristiwa tersebut. Hikmah ini bahawa Rasulullah mendidik agar mandiri. Sebelum beliau menjadi Rasul, beliau sudah dididik menjadi pribadi yang mandiri. Sehingga ketika beliau menjadi Rasul, mentalnya sudah betul-betul matang. Sehingga Rasulullah sangat sabar dalam menjalankan dakwah. Jadi Rasul pada banyak kali oleh Allah karena pekerjaan yang beliau lakukan begitu besar, begitu banyak tantangan. Maka oleh karenanya dalam kehidupan si bro, baik dalam tadi kami, walaupun tanya punya kemampuan untuk memenuhi keinginan kami, tapi kita manjakan anak kita. Sekadang anak kita ya Pak Dayak atau Pak Pesantren, yang baik sirik-sirik tak banyak tahu. Bahkan tanya sebagai wali murid uji harus rela memendam rindu, mengorbankan rindu. Sampai dia ada yang boleh baju kori rumah banyak boleh, sehingga anak tanya tak tinggal pelajaran ini ya. Kemudian anak tanya sehingga pada air karena siap menghadapi tantangan hidup karena dari banyak sudah dimanjakan oleh orang tuanya. Kemudian yang pertama beliau mandiri. Yang kedua Rasulullah adalah beliau
sangat sabar menghadapi cobaan. Coba kita perhatikan dalam sejarah kehidupan beliau. Begitu Nabi diangkat menjadi Rasul, Hekon dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Allah memerintah dakwah secara terang-terangan, maka pada saatnya datang siksaan, gangguan bertubi-tubi. Nah, ketika Rasulullah dengan bersembahyang di Masjidil Haram oleh Utbah bin Abi Mu'ayth, ijok dikedukan oleh Rasulullah. Pernah suatu ketika Rasulullah tengah di Masjidil Haram, setelah hijrah kafir Quraisy, ijok dicut aku Nabi, sehingga seandainya dapatkan terus kerja yang mudah, sungguh Rasulullah menghadap ke Abi Mu'ayth. Kemudian terus tingkat Tahun ketujuh Nabi diangkat ke Rasul sampai tahun ke-10 itu Rasulullah diboikot oleh kafir Quraisy. Di mana isi boikot ini urang-urang lain anjir lakukan transaksi jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib dan anjir lakukan perkawinan, sehingga Bani Hashim dan Bani Muttalib yang merupakan keluarga Nabi harus mengungsi ke pemukiman Abu Talib. Hekon karena untuk stok pangan, sehingga para keluarga itu payah makan, payah baju pun pakai, dan sampai anak makan. Wadahnya menjadi Abu Talib dan Siti Khadijah. Lihat boikot dicabut, wadah burung itu Abu Talib dan Siti Khadijah meninggal. Sehingga Rasulullah semakin menjadi awak kafir Quraisy untuk disiksa dan dipegaru Rasulullah. Sehingga Nabi wadahnya maka Zaid bin Harithah berangkat ke Taif dengan harapan penduduk Taif akan menerima dakwah beliau dan akan mendukung dan membantu perjuangan beliau. Maka kejap dia nampak kejap dari Mekah Taif itu. Kejap dia rumput tokoh-tokoh negeri Taif disampaikan peduli Islam oleh Rasulullah. Ternyata jangankan diterima, malahan Nabi diu wabah Nabi dan budak-budak untuk kulit Nabi Zaid bin Harithah. Yuham berkata, sehingga Zaid bin Harithah juga tubuh sebagai kambing ke depan dengan Rasul. Sehingga mulai darah-darah Zaid bin Harithah menyebabkan Rasul. Dan aki Nabi, kedua Nabi sampai berdarah-darah. Dan jadi awak kafir Quraisy sepakat membunuh Rasulullah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Di mana dicok sidra pemuda terbaik dari seluruh kabilah. Maka mendapat seluruh pemuda terbaik terlatih untuk tepung roh Nabi dan untuk roh Nabi. Karena Allah kalau dijanjikan akan melindungi Rasulullah, maka mana nanti jika Nabi bisa hijrah ke Madinah. Dan pada Roh Madinah terjadilah peristiwa begitu banyak peperangan. Dan Rasulullah begitu banyak menerima cobaan dan juga begitu para sahabat. Sebagai contoh Bilal bin Rabah diseret di Abu Jahal dan li Saidi, iaitu li Tuanji, Tuan Bilal, ke padang pasir. Dan pemilik Bilal bin Rabah pada masanya yang budak adalah Umayyah bin Khalaf. Ditindih pada dalam padang basuh dan padang pasir untuk paksa agar murtad, tapi hanya dia. Yang nasilom sahabat-sahabat yang lain bagi Yasir, ayah Ammar, tapi meninggal Israel hanya menjadi. Tapi mereka begitu tabah dan begitu sabar dalam menghadapi
Maka dalam satu hadis juga dari Rasulullah, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsummal awliya." Manusia yang paling banyak, paling berat cobaan adalah para nabi, kemudian para awliya, kemudian guru-guru yang di para awliya. Maka buku-buku sekalian yang dirahmati Allah, sunnatullah, ketika orang-orang yang Allah cintai, yang Allah pilih, maka akan diberikan cobaan. Dan bertanya, mungkin tak harap dalam hidupnya mana cobaan? Karena dunia adalah tempat istiqamah, negeri cobaan. Maka hana mesti dropping dulu dalam dunianya yang hana mesti lebih-lebih ditanya yang memperjuangkan kebenaran pasti akan ada. Tak ada dahulu tekanan para Nabi Yahya dalam berdakwah hampir isi Nabi Yahya oleh raja yang nanti mendakwah Nabi Yahya. Nabi Zakaria Musa nampak kaya adalah isi yang anaknya Nabi Yahya sampai makayanya tidak Nabi Yahya. Maka tunggu-tunggu sekalian, maka dalam bertanya udeh tak ibadah lebih-lebih yang berjuangkan kebenaran yang adalah menjadi cerminan perjalanan Rasulullah dan juga akan menghadapi yang model-model. Semakin banyak derajat Ibrahim, maka semakin berat cobaan yang diberikan. Kemudian berikutnya Rasulullah adalah sangat punya rasa solidaritas, rasa peduli sesama. Ketika Khalifah hijrah terjadi perang Khandaq karena Madinah lupuh parit di Rasulullah dan para sahabat sebagai benteng untuk pertahanan. Juga dikenal dengan perang Ahzab, perang koalisi, karena kaum Quraisy dan beberapa kabilah Arab bersatu sehingga terkumpul 10 pasukan serang Madinah. Waktu kumpul paritnya, Nabi juga terjun langsung parit, sehingga para sahabat juga sampai menadis dada Nabi karena Nabi itu dengan abai parit. Dan para sahabat dari Pedro, sahabat itu parit. Kemudian Nabi ada ketika diikat turut Nabi dengan batai karena katrik Nabi anak kena makanan di mengagih perut kita mengenai ikat batai berkandang di sahabat Jabir bin Abi. Kemudian dua tanya bertemu ke ai tunai rumahnya nah baju cukup nah anak kami di sini ini diliput kalau pada Rasulullah ikat perut dan batai yang mungkin Nabi anak makanan ya laku-laku dan takun ke undi kemudian takun anak kambingnya kemudian batai kabasa dijatuh Jabir di Rasulullah. Begah ya Rasul, yang kamu di rumah dan tak muri, sepakat tak balain di dua ya Rasul. Katanya oleh Nabi, kata takut, nala ya Rasul. Jadi kata Rasul, yang begah ini pindah dari tempat tengah mengendernya, kemudian dia kami mainan pada. Kemudian Rasul juga pernah sahabat nyoy na ori di baru jadi. Maka dia di baru jadi Nabi hidup uti kemudian dilawa oleh kami hidup para sahabat. Sehingga mandung sahabat yang berbedanya mandung rukuk dan mandung rukuk dan ruki mesti kami manteng lagi. Yang salah satu mukjizat Rasulullah makanan sedikit cukup untuk banyak orang. Hikmah yang juga
tunggu sekalian adalah ketika Jabir juga Rasul, ya Rasul, di langkah umum pakat di dua sahabat. Nabi yang dia dua boleh. Dupakat mandung sahabat. Ujit karena mungkin Rasulullah sebagai sidro pemimpin, godnya dro ini para sahabat lagi dia dan itu hari yang adalah karakter pemimpin sejati, di mana menyedik sama-sama dia, menyetropi sama-sama. Nyo adalah yang tak ada, sebab tanyo-tanyo yang tak penting. Di mana katanya yang penting roh nape, udah nyaman, keluarga nyaman. Kerakyat yang jalan makruh, karena dia itu anak beri. Kerakyat ini kasih pak bantu ini. Ada pun ada bantu lewat dari belang yang dengan bijak di masyarakatnya. Iya benar. Tapi pemimpinannya uronya kagak ada. Baik pemimpin di pemerintahan resmi ataupun pemerintahan kampung maupun di kelompok-kelompok. Begitu juga tanyo-tanyo yang arah sini. Hana memperoleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang penting tanyo nyaman, mudik, nampak lain, nampak baju, ada dia rumah dia. Urang di samping, urang di kampung, dia anak dapat mana? Enam dia. Nyo adalah akhlak Rasulullah yang dikatakan hana di kaput dan diterapkan dalam kehidupan kita. Maka yang berkuasa mengumpulkan harta sebanyak mungkin, mencari keuntungan sebanyak mungkin untuk pribadi, yang kaya-kaya mencapai tersebut, kemudian lo para umum raya masyarakat yang kasih cara dia kasihnya yang mau ambil dulu. Ini adalah kehidupan apatis, tidak mau tahu orang lain. Yang oleh agama yang dikecam di agama karena dia Rasulullah karena ada praktek yang model-model. Tunggu-tunggu sekalian yang dirahmati Allah. Ketika pemimpin tidak punya rasa iba, tidak punya rasa dia dimandu, terus dimandu senang sama-sama senang, maka dia tidak akan memikirkan nasib banyak orang, tidak akan memikirkan kemaslahatan umum yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Dan karakternya adalah perlu kita tanam kembali, perlu kita pelajari kembali dari kehidupan Rasulullah yang ditulis dengan cinta. Kemudian akhlak Rasulullah adalah bermusyawarah. Ketika terjadi perang Badar Kubra, perang seandainya kalau Islam, maka agama Islam akan ada selama-lamanya. Maka perang yang berbeda dengan segala terjadi peperangan, maksud wahid Rasulullah diposisikan pasukan bergabung kembali. Maka terus sahabat, dan sahabatnya Bapak bin Usia. Katanya Pak Rasul, ya Rasul, nyo aku dulu posisi pasukan aku berdasarkan wahyu dari Allah, punya dasar pendapat pribadi ya Rasul. Juga dia Rasul punya pendapat pribadi. Pegang ya sahabat, punya maklum dua ya Rasul, punya posisi pasukan kehinan. Aku dulu tempatkan jadi buto musuh yang to masuk berdi. Sehingga dia tanya Usaid, musuh hampir. Tanya kepada Rasul, yang mencocokkan pendapatnya. Dan banyak peristiwa. Termasuk pandak penuh adalah hasil musyawarah Rasulullah yang diusulkan di ide Salman Al-Farisi dan dengan peristiwa-peristiwa yang Rasul musyawarah sahabat dan diterima ide sahabat ketika beda-beda pendapat beliau.
Padahal Rasulullah adalah orang yang paling cara dari pun menciptakan alam sampai kiamat. Tapi dia Rasul itu musyawarah. Tunggu-tunggu sekalian yang gerak. Maka ketika di kampung-kampung, di tempat-tempat ramai orang, musyawarahnya anak hidup ni, maka akan terjadi pembelahan, akan terjadi curiga mencurigai, akan terjadi fitnah memfitnah, yang di ujung akan terjadi permusuhan. Pejat burung hati musyawarah. Lalu karena